Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Palestina di akhir zaman akan menjadi bumi jihad terbaik di akhir zaman. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini? Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina li'aduwwihim qahirin." Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang tampil berperang melawan musuh-musuhnya terang-terangan. Mereka tidak akan bisa dikalahkan dan mereka tidak akan pernah menyerah. Masya Allah, mereka tidak akan bisa dikalahkan, mereka tidak akan pernah menyerah. Wala yadurruhum ala man khalafahum. Tidak sedikit saja, tidak sedikit pun upaya-upaya musuh ngapain juga ke mereka, memudaratkan mereka, kecuali hanya segelintir kecil rasa musibah yang tidak berarti bagi mereka. Masya Allah. Kemudian hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik, sampai keputusan Allah datang. Apa keputusan Allah? Allah akan menangkan. Apa keputusan Allah? Allah akan tegakkan khilafah pada masa itu insyaallah taala. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ainahum? Wahai Rasulullah, di manakah mereka? Qal, Rasulullah menjawab, bi Baitil Maqdis. Mereka adalah di Baitul Maqdis. Masya Allah. Rasul menjamin kelompok yang tidak pernah menyerah, kelompok yang tidak pernah mundur, kelompok yang tidak pernah terkalahkan, kelompok yang tidak pernah berhenti dan akan selalu menghinakan musuh-musuhnya, akan selalu membuat kalah dan malu musuh-musuhnya, adanya di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Yerusalem. Yerusalem itu di mana? Palestina. Palestina itu di mana? Di Syam. Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik tempat berjihad di akhir zaman mereka adalah di Syam. Sebaik-baik tempat berjihad di akhir zaman adalah di Syam. Maaf, ini kalau ada di zaman ini orang-orang membusuk-busukkan, memburuk-burukkan para mujahidin di negeri Syam, apalagi di Palestina, kita sudah yakin siapa mereka. Kita sudah tahu siapa mereka. Alladzina fi qulubihim marad. Orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Humul munafiqun. Mereka-mereka inilah orang-orang munafik. Kalau ada yang mengatakan memburuk-burukkan, melakukan pembusukan terhadap perjuangan yang ada di negeri Syam, yang ada di Palestina, yang ada di Syria, Lebanon, Yordania, jika ada di antara umat Nabi yang berani menghina para mujahidin di sana, perjuangan di sana, kita sudah tahu siapa mereka. Karena begini terang benderang Nabi mengatakan, wahum bi Baitil Maqdis. Mereka adalah di Baitul Maqdis. Kaum muslimin yang kami muliakan, berikutnya yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya Palestina akan menjadi tempat tegaknya khilafah Islam di akhir zaman. Masya Allah. Khilafah Islam bukan tegak di Mekah. Khilafah Islam bukan tegak di Madinah Al-Munawwarah. Khilafah Islam tidak tegak di Indonesia atau di Irak. Khilafah Islamiyah tidak tegak di mana-mana pun bumi ini kecuali di Palestina. Ibarat Ibnu Hawalah Al-Azdi ketika di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei kalian, dengarkan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "kalian nanti akan kembali pulang tanpa membawa hasil apa-apa." Lalu para sahabat ternyata betul pulang dalam keadaan pucat. Lalu Nabi mendoakan mereka. Pucat karena nggak membawa apa-apa, mereka kelaparan. Lalu Nabi mendoakan mereka dengan doa yang panjang. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Ibnu Hawalah, dengarin baik-baik ya. Jika engkau nanti mulai melihat khilafah Islamiyah nanti muncul di Baitul Maqdis, bukan di Baghdad, bukan di Irak,
Tapi jika engkau menyaksikan kelak khilafah Islamiyah nanti muncul di Baitul Maqdis, hai Ibnu Hawalah, segeralah engkau datang berbondong-bondong ke sana. Hai Ibnu Hawalah, Baitul Maqdis berarti Palestina. Ini sebelum Imam Mahdi keluar. Berarti akan muncul terlebih dahulu kekhalifahan sebelum Imam Mahdi. Hanya saja kekhalifahan itu belum lagi kekhalifahan yang ala minhajin nubuwah, karena kekhalifahan ala minhajin nubuwah di masa Imam Mahdi. Tetapi dia sudah muncul terlebih dahulu. Sekarang coba lihat Suriah, pejuang-pejuang yang ada di negeri Syam semuanya meneriakkan menuju hayya 'alal khilafah, hayya 'alal khilafah, hayya 'alal khilafah. Kalimat ini sangat alergi sekarang ini. Orang-orang kafir satu bumi mendengarnya. Bahkan orang-orang munafik pun sudah ikut-ikutan alergi mendengarnya. Bahkan sudah ada seruan-seruan anti khilafah, anti khilafah. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Kenapa begitu? Kemarin waktu saya menyebutkan tentang hadis masalah khilafah di reuni 212, ya, saya menyebutkan tentang kemunculan itu. Pas saya turun, Felix Xiao langsung tangkap tangan saya. Ustaz, saya sudah dilarang, tidak boleh menyebutkan khilafah. Ustaz Zul yang menyebutkan langsung di depan jutaan umat. Allahu Akbar, katanya. Saya katakan kepada kita semua, kaum muslimin, Bapak Ibu, masalah khilafah Islamiyah yang akan dijanjikan pasti muncul dalam surat An-Nur ayat 55, dan kita dalam hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih menurut Syekh Ahmad Syakir, kita ada di fase keempat. Fase keempat ini pun akan berakhir. Kita akan menuju ke fase penutup, fase khilafah ala min nubuwah. Ketahuilah dekat sekali waktunya. Tanda-tandanya sudah saya terangkan sebelumnya. Mungkin masih ingat di antara kita kajian saya subuh berjamaah di sini. Masih ingat surah Al-Fajr saya bahas ketika itu. Masih ingat bagaimana saya membedah tentang dekatnya kebangkitan dan kemenangan Islam, insya Allah, dan itu dalam bentuk khilafah Islamiyah. Sekarang ada kebakaran jenggot, sekarang ada yang marah-marah, jangan sebut-sebut khilafah. Siapa yang bercerita tentang khilafah bertolak belakang dengan Pancasila, bertolak belakang dengan kebinekaan segala macamnya. Apa urusannya? Apa hubungannya? Dengar wahai hamba-hamba Allah, matahari dah mau terbit, azan subuh sudah dikumandangkan, kebangkitan umat sudah nampak, umat pun sudah mulai berjamaah. Sebentar lagi di tengah-tengah zikir syuruk pun muncul, matahari mulai hadir. Walaupun serentak satu kekuatan yang ada di muka bumi ini, setiap negara-negara di muka bumi ini sekompak serentak membungkus bumi agar bisa menutupi dan melindungi cahaya matahari supaya jangan menerangi bumi, atau mereka kompak agar jangan sampai matahari terbit. Berhasil nggak kira-kira usaha itu? Pasti tidak, kan? Begitulah upaya mereka menghentikan khilafah muncul. Tidak mungkin. Khilafah Islamiyah pasti, dan tempatnya dijanjikan di Palestina. Masya Allah, tempatnya dijanjikan di Palestina. Jadi kalau kita bertanya sekarang, kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Kenapa kita harus ikut berjuang bersama Palestina? Walaupun badan kita di sini, tetapi hati kita bersama mereka, fikiran kita dengan mereka, roh dan jiwa kita insya Allah menyatu dengan mereka. Pencarian kita di sini bahagian untuk perjuangan di sana. Ini adalah tekad kita. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan berikutnya tentang Palestina ini. Di samping dia menjadi negeri khilafah di akhir zaman, Nabi mengatakan orang-orang terbaik di akhir zaman akan bergabung ke Palestina. Yang ketiga, Palestina akan menjadi tempat hijrah terbaik di muka bumi ini. Masya Allah. Nabi tidak mengatakan tempat hijrah terbaik nanti Mekah. Nabi tidak menyebutkan Mekah. Nabi tidak menyebutkan Madinatul Munawwarah. Nabi tidak menyebutkan Madinah sebagai tempat hijrah terbaik di akhir zaman. Nabi mengatakan tempat terbaik hijrah di akhir zaman adalah Palestina. Palestina. Subhanallah. Berarti tegak khilafah. Nah, di sini orang-orang kan kemarin tertipu oleh ISIS. ISIS mengumumkan khilafah di Irak. Padahal menurut Rasulullah khilafah nanti di akhir zaman munculnya di Palestina.
Kalau sudah tegak khilafah, barulah berbondong-bondong orang-orang beriman di muka bumi datang ke Palestina, hijrah di sana. Palestina sekarang kaum muslimin penduduknya asli itu tidak seberapa yang masih tinggal di sana. 78% tanah Palestina sudah dicaplok dan dijajah oleh Israel. Israel sekarang ini orang-orang Yahudi yang nggak punya tempat di mana-mana, berduyun-duyun sekarang datang ke Palestina. Sementara orang Palestina meninggalkan negeri-negeri mereka, belasan juta jumlahnya. Yang tersisa hanya 6 juta kurang, 6 juta setengah kurang. Sementara orang Yahudi sudah di atas itu. Nanti akan penuh kembali. Siapa yang memenuhkannya? Orang-orang beriman yang berdatangan seluruh dunia. Jadi yang datang kemarin menyambut seruan khilafah ISIS, mereka tertipu. Yang benar adalah menyambut seruan khilafah Islamiyah yang ada di Palestina, dan itu waktunya dekat sekali insyaallah taala. Takbir. Siapa yang mengatakan dekat? Intelijen Amerika Serikat, CIA, mereka yang mengatakan. Intelijen Rusia, KGB Rusia, mereka yang menyatakan. NIC yang digelar di acaranya di Amerika, 15 intelijen negara-negara besar dunia berpadu dan bersatu, mereka merumuskan siapa pemimpin dunia masa yang akan datang. Hampir bulat suara mereka mengatakan khilafah Islamiyah, dan mereka membaca ayat pasti, mereka membaca hadis pasti, karena Allah sendiri mengumumkan Yahudi Nasrani itu benar-benar percaya kepada engkau hai Muhammad, benar-benar beriman kepada engkau hai Muhammad. Hanya kedengkian mereka lah yang menjadikan mereka tidak mau menyatakan keislaman. Mereka baca ayat, mereka baca hadis Nabi, dan mereka dapat meyakinkan diri mereka bahwa ke depan pemimpin dunia akan kembali di tangan khilafah Islamiyah, tempatnya di Palestina. Nanti kata Rasulullah, kelebihan Palestina yang ketiga, orang-orang beriman akan berbondong-bondong hijrah ke sana. Orang beriman akan berbondong-bondong hijrah ke sana. Khilafah Islamiyah sudah tegak. Nah, disinilah hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Umranul Quds kharabu Yathrib. Makmurnya Al-Quds kembali. Makmurnya Al-Quds kembali. Makmur dalam artian apa? Al-Quds dibebaskan, khilafah Islamiyah diumumkan di sana, kemudian mulai kekuatan umat menyatu di sana. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat itu Madinah mengalami kekacauan. Madinah Al-Munawwarah mengalami keributan, mengalami kekisruhan dan pembunuhan. Dan Rasulullah berkata selanjutnya, kemudian kamu akan melaksanakan perang besar yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Malhamah Al-Kubra itu letaknya di Syria, tepatnya di Damaskus. Malhamah Al-Kubra berarti setelah tegak khilafah Islamiyah baru Malhamah Kubra. Malhamah Kubra itu apa Pak Ustadz? Malhamah Kubra adalah perang terakhir umat Islam melawan Rum. Siapa Rum tadi? Amerika. Siapa lagi? Eropa. Rasul mengatakan dalam Malhamah Al-Kubra itu orang-orang Rum ada di bawah 80 bendera. Tiap satu bendera ada 12.000 pasukan terlatih dengan pedang-pedang, kemampuan berpedang, kemampuan memanah, kemampuan menombak, dan kemampuan bela diri mereka dalam perang yang luar biasa. Belum pernah ada generasi sebelumnya sehebat mereka, tapi mereka dikalahkan oleh umat Islam ketika itu. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, dengar berikutnya. Loh Ustadz, kayaknya ada mata sejarah yang terputus dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Iya, disempurnakan oleh hadis Nabi yang lain. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, setelah kamu mewujudkan khilafah Islamiyah di Palestina, maka ketika itu kekuatan umat menjadi padu dan bersatu. Umat Islam berbondong-bondong masuk ke Palestina. Kekuatan umat menjadi sangat real. Pada saat itu Blok Timur sudah bersiap-siap menghabisi Amerika dan Eropa. Seperti tantangan Rusia sekarang. Blok Timur itu Rusia Pak. Rusia, Cina, India, Jepang, Korea dan seterusnya itu Blok Timur. Mereka sudah menyatukan kekuatan mereka, militer mereka, persenjataan mereka, politik mereka dan lain-lainnya dalam rangka menghabisi hegemoni dunia barat, Amerika dan Eropa. Amerika sadar itu.